Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di halaman 332. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, baris keempat dari bawah ya. Ar-rabi'atu watsalathun, yang ke-34, catatan kaki nomor 3 ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah, Dia yang mewafatkan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, ketika telah datang ajalnya, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati dalam tidurnya, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah kemudian menahan jiwa yang Allah takdirkan kematian atasnya, wa yursilul ukhra, dan Allah melepaskan jiwa yang lain yang belum ditakdirkan kematiannya, ila ajalim musamma, sampai waktu yang tertentu. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Syekh Muhammad mengatakan, al-ula, yang pertama pelajaran dari ayat ini, zikrul ayat fit tawaffi. Allah sebutkan di sini ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian. Tsaniyatu, ini faedahnya bahwasanya hidup di dunia itu tidak abadi. Hidup di dunia itu tidak abadi. Yang abadi adalah keistiqomahan di atas kebenaran. Ketika seseorang itu istiqomah di atas kebenaran, terlebih dia kemudian syahid fi sabilil haq, sampai mati di atas kebenaran, maka ketika dia mati, hakikatnya tidak mati, hakikatnya dia tetap hidup. As-saniyatu, pelajaran yang kedua, anan nauma wafatun, bahwa tidur itu disebut juga wafat. Tidur itu disebut juga wafat. Dan tidur itu pengingat bahwasannya di dunia ini ada masa akhirnya, tidak abadi selamanya, ada masa akhirnya. As-salisatu, pelajaran yang ketiga, ma fil imsak wal irsal. Di ayat ini dijelaskan apa yang terjadi di balik al-imsak wal irsal, ditahannya
jiwa manusia dan dilepaskannya jiwa yang lain, jiwa manusia yang lain yang ditahan ketika dia tidur, jiwanya ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia mati, nggak bangun lagi, dia mati. Dan ketika jiwa yang lain dilepas, maka dia hidup. Yang dilepas itu hidup. Dan doa ketika hendak tidur juga begitu. Ya. Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Ya Allah, jika Engkau tahan jiwaku dalam tidurku ini, maka ampunilah aku. Dan jika Engkau lepaskan jiwaku hidup kembali, maka jagalah dengan penjagaan orang-orang soleh. Maka ini isyarat agar seorang muslim yang hendak tidur dia memperhatikan adab-adab. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna fihi ayatin muta'addidah. Anna fihi ayatin muta'addidatan. Bahwa dalam imsak wal irsal, atau di dalam Allah mewafatkan jiwa-jiwa manusia, itu terdapat banyak sekali pelajaran. Ya, di antaranya bahwa manusia itu sehebat apapun dia adalah makhlukun marbub, makhluk yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla, Ar-Rabbul Alamin, pencipta. Sehingga dia tidak sepantasnya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara pelajarannya lagi bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, karena Dia yang memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk tidur, istirahat dan sebagainya. Tidak ada selain Allah yang mengurus dia, mengatur jiwanya. Demikian juga tidur dan sebagainya, Allah yang mengaturnya. Maka hendaknya dia bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah. Pelajarannya yang lain lagi, bahwa manusia itu lemah. Ya, manusia itu lemah dengan segala kekurangannya. Pelajaran yang lain lagi bahwa kehidupan dunia itu sebentar. Kehidupan dunia itu tidak abadi. Kehidupan dunia itu ada ajalnya, ada akhirnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu tambahan kebaikan, dan jadikan kematianku itu istirahat dari
dosa dan kejahatan. Al-khamisatu, yang kelima, anatil kal ayat lil mutafakirin, bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kejadian itu, Allah mewafatkan sebagian manusia, menghidupkan sebagian yang lain, Allah yang menidurkan sebagian manusia kemudian mati, ada yang bangun lagi. Pelajaran-pelajaran di situ tuh hanya bisa diambil ibrahnya oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan hatinya untuk berpikir, menggunakan hatinya untuk berpikir. Liqaumin yatafakkarun, menggunakan hatinya untuk berpikir. Di sini pentingnya mentadaburi setiap kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan dalam diri kita. Fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian juga terdapat ayat-ayat Al-khamisatu wa thalathun, yang ke-35, di catatan kaki nomor 1, ayat 43 surat Az-Zumar. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Ataukah mereka mengangkat sesembahan-sesembahan yang dijadikan perantara-perantara selain Allah Azza wa Jal? Qul awalau kanu, katakan wahai Nabi kepada mereka, apakah walaupun mereka para syufa'a, para sembahan-sembahan selain Allah itu, la yamlikuna syai'an, tidak memiliki apapun, wala yaqilun, bahkan juga tidak berakal, karena mereka bukan makhluk hidup, mereka adalah berhala-berhala. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan al-ula istifhamul inkar. Pertanyaan dalam ayat ini itu adalah istifham ingkari, pertanyaan yang motifnya itu adalah untuk mengingkari. Pertanyaan yang motifnya itu adalah untuk mengingkari.
Bukan pertanyaan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Apakah mereka mengangkat sembahan-sembahan selain Allah yang mereka sebut sebagai para syufa'a? Kenapa pakai istilah syufa'a? Ya. Tsaniyatu al-ittikhad. Yang kedua, mereka menjadikan, mengangkat, menetapkan. Yang ketiga, tsalitsatu min duni, selain Allah. Ar-rabi'atu wasyufa'a. Mereka, sembahan-sembahan mereka selain Allah itu mereka sebut sebagai syufa'a, sebagai para pemberi syafaat, para perantara dalam mereka menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga syirik mereka lebih dominan itu adalah syirkul wisatah wasyafa'ah. Kesyirikan mereka itu lebih dominan adalah kesyirikan mengangkat sebagian makhluk sebagai perantara yang mereka ibadahi, yang mereka tawakal kepadanya, dan seterusnya, yang mereka mintai syafaat. Ini dalil bahwasanya minta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah wafat di kehidupan dunia ini itu adalah syirik. Itu adalah ittikhad min dunillahi alihah, mengangkat sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalil ya kesyirikan hal tersebut. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, al-amru lahu bitablighihim hadzal jadal. Perintah kepada Nabi SAW agar menyampaikan kepada mereka pertanyaan ya ini, apakah meskipun mereka itu enggak memiliki apa-apa, meskipun mereka itu tidak memiliki apa-apa, meskipun mereka itu tidak berakal. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat meruntuhkan ibadat mereka, kesyirikan mereka. Ya, mereka sembahan-sembahan mereka selain Allah tidak memiliki apa-apa. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Yang enggak punya apa-apa enggak bisa ngasih. Enggak akan. Oleh karenanya disebut mereka itu orang paling zalim. Wa man azlamu mimma yad'u min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Disebut orang paling zalim. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Enggak ada yang lebih sesat dibandingkan mereka, orang-orang yang berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah akan mengabulkan doa mereka ya sampai hari kiamat sekalipun. Bahkan mereka itu ghafil dari doa mereka. Yani mereka itu tidak menyadari doa para pemujanya, para penyembahnya. Di hari kiamat ketika dikumpulkan, mereka akan mengingkari kesyirikan itu dan menjadi saling bermusuhan. Satu pelajaran yang keenam, anadzalika taf'aluna hadza ma'kunihim hakadha, bahwa
kalian wahai orang-orang musyrik, kalian melakukan ini, ya, meminta dan beribadah, beristighotsah kepada sembahan-sembahan selain Allah, ma'akaunihim hakata, padahal sembahan-sembahan selain Allah itu seperti ini hakikatnya, ya. Maka ayat ini adalah dalil kebatilan syirik, di mana objek-objek kesyirikan itu mereka lemah, tidak memiliki apa-apa dan sebagainya, dan dalil kebenaran tauhid, dalil kebenaran tauhid. As-sadisatu wa thalathun, yang ke-36. Catatan kaki nomor 2, 44. Lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Syafa'ah itu semuanya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, termasuk syafaat. Kalau semua kerajaan langit dan bumi hanyalah milik Allah, bagaimana bisa orang, ya, bisa memberi syafaat tanpa seizin pemiliknya? Tidak bisa. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Anna syafa'ata kulluha lahu. Atau anna syafa'ata kullaha lahu. Semua syafaat hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma'rifat hadhihi bi ma'rifat sifatis syafa'atain. Maksudnya mungkin bi ma'rifati sifatis syafi'in gitu ya. Tapi juga bisa. Syafaat itu semuanya milik Allah. Buktinya kalau kita mengetahui, ya, kejadian, ya, syafaat uzma, syafaat Nabi SAW untuk ahlul mauqif dari kalangan orang-orang beriman, dengan
syafaat yang lain, ya, syafaat bagi ahlul kabair min umat Muhammad SAW dan yang lainnya. Ketika syafaatul uzma yang sudah kita baca hadisnya di kitab Tauhid Ibn Khuzaimah, Nabi SAW ketika diminta memberi syafaat untuk orang-orang beriman di mahsyar, beliau tidak langsung memberi syafaat, tapi beliau bersujud dulu kepada Allah, menunggu izin dari Allah, menunjukkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Sampai pun Nabi SAW, manusia paling dicinta dan paling mulia oleh Allah Azza wa Jalla, pun tidak bebas serta-merta memberi syafaat. Demikian juga syafaat untuk ahlul kabair, untuk para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, ya, mereka para pemberi syafaat menunggu izin dulu dari Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa syafaat itu milik Allah. Maka mereka yang minta syafaat kepada selain Allah disebut syirik. Ya, syafaat itu ada dua. Syafaat, ya, musbattah, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli tauhid, yang Allah ridhoi setelah Allah izinkan bagi pensyafaat untuk memberi syafaat. Dan yang kedua syafaat manfiyah syirkiyah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Syekh Muhammad di Al-Qawaid Al-Arba', ya, syafaatu syafaatan, ya, al-muthbattah wal manfiyah, ya, hiya syirkiyah, hiya lati tutlabu min dunillah, yang diminta kepada selain Allah, syafaat syirkiyah. Syafaat syirik, ya. Maka mereka yang minta syafaat, yang mengatakan isfa'li, isfa'li, isfa'lana, isfa'lana, ya Rasulullah, isfa'lana, ya Ali, isfa'lana, ya Husain, ya, musyrikun mereka. Mereka adalah orang musyrik, sama seperti orang musyrik jahiliyah yang minta syafaat kepada, ya, Lat, Uzza dan Manat. Ya. Mereka mengatakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahuna la turtaja. Mereka minta syafaat kepada Lat, Uzza dan Manat. Itu syirik, syirik akbar, dan pelakunya musyrik. Bid'ah, ya bid'ah. Ya, karena tidak pernah dilakukan oleh ahlul Islam di generasi awal, ya. Bid'ah Nasara. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-amru bitablighihim hadhil hujjah. Perintah kepada Nabi SAW agar menyampaikan kepada para pelaku syirik itu hujjah ini. Apa hujjah ini? Syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah. Buktinya apa? Atau karena apa? Lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un. Ya. Buktinya karena semua yang ada di langit dan bumi ini semuanya adalah kerajaan Allah Azza wa Jalla, semuanya milik Allah. Dan bukti yang lain lagi, kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah SWT. Siapa yang bisa mensyafaati tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla? Ini hujjah.
Oleh karenanya siapa yang telah sampai kepadanya hujjah ini berarti telah tegak hujjah. Musyrik kafir kalau dia melakukan minta syafaat kepada selain Allah. Bukan lagi disebut orang jahil, hujjah telah sampai kepada mereka. Qul uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Katakan wahai Nabi, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini ya, agar aku memperingatkan kalian dengan Al-Qur'an ini dan siapa-siapa yang dijangkau olehnya. Siapa yang telah dijangkau balaghahumul Qur'an qamat 'alal hujjah. Siapa yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an maka hujjah telah tegak atas dia. Orang-orang Murji'ah aja yang mengatakan hujjah belum tegak dalam persoalan syirik akbar. Ya, mereka mau mengatakan bahwa para pelaku syirik akbar, para peminta-minta kepada kuburan, mereka nanti juga akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mereka diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radhiya lahu qawla. Dalam surat Thaha. Hari kiamat itu tidak bermanfaat, tidak diterima syafaat kecuali siapa yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Apa perbuatan syirik, ucapan syirik, keyakinan syirik diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Murji'ah itu yang berpemahaman seperti itu, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu pelajaran yang ketiga, al-ihtijaj ala dzalika bimilkis samawati wal ard. Dalil bukti bahwasannya syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah, bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla, termasuk syafaat tanpa terkecuali, termasuk surga, semuanya milik Allah Azza wa Jalla, termasuk ampunan milik Allah Azza wa Jalla. Jadi makna alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, ini semakna dengan ini. Ya. Ar-rabi'atu yang keempat, ar-ruju' ilaih. Termasuk di antara dalil atau hujjah bahwa syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus tidak ada yang bisa mencegah atau menghalangi atau mengambil kembalinya manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya. Bahkan iblis juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. As-sabi'atu wa thalathun yang ke-37, catatan kaki nomor 3 ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut tauhid, dzukirallahu wahdah. Apabila disebut tauhid, disebut la ilaha illallah, ya, dengan segala makna dan konsekuensinya, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Akan gerah, murka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Ya.
Wa idza dzukira alladziina min duni, tapi kalau yang disebut-sebut itu adalah sembahan-sembahan selain Allah, idza hum yastabsyirun, maka mereka bergembira, berbahagia. Hadhil ajibah wa yal ismizaz min hadha wal istibsyar bidzalik. Ya, perkara yang mengherankan. Bagaimana bisa ada manusia itu yang dia itu adalah makhluk, segala sesuatunya difasilitasi oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ismizaz min hadza, tapi hatinya panas dan marah, gerah ketika dibicarakan tauhid, ketika dibicarakan tauhid. Ya, bagaimana bisa? Ini manusia loh. Manusia yang dia itu segala sesuatunya difasilitasi oleh Allah, diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikasih oleh Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Lalu dia hatinya marah, murka ketika dibicarakan tauhidullah. Idza dzukirallahu wahdah, ketika dibicarakan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sedangkan selain Allah apabila diibadahi maka syirik, kufur, zalim, batil, jahil, fasik, ya maksiat. Dia bisa marah. Kenapa? Ini menakjubkan, ya. Apalagi kalau ngaku Islam, lebih mengherankan lagi. Ngaku Islam, hatinya panas, gerah dibicarakan tauhid, tidak suka, ya, dengan tauhid. Wa istifsyar bidzalik, sebaliknya mengherankan, dia malah gembira, bahagia kalau yang disebut itu kesyirikan, yang disebut itu sembahan-sembahan selain Allah dan praktek-praktek kesyirikan. Seperti sekarang gitu. Kalau ahli tauhid membicarakan tentang Zionis, membicarakan tentang Rafidhah Iran, ya, ada sebagian orang kalau dia bukan Islam, dia ngaku Islam, gerah dia, panas dia. Ya, kalau ahli tauhid membicarakan tentang Zionis, membicarakan tentang Rafidhah, baik yang ada di Yaman, Houthi, ataupun yang ada di Iran, di Lebanon, ya, marah mereka. Ya. Kalau dipuji-puji baru, ya, kalau menunjukkan lampu hijau dan angin segar buat Zionis atau buat Rafidhah, baru mereka gembira. Nah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya, wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabsyirun. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, annasyirka wa adamal iman bil akhirah mutalaziman. Ya, kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan
ketiadaan iman kepada hari akhir itu adalah dua hal yang mutalaziman, dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Setiap pelaku syirik dia tidak beriman kepada akhirat, maknanya iman syar'i. Ya, secara syar'i tidak sah imannya terhadap akhirat. Dia percaya mungkin kiamat, dia percaya surga neraka. Ya, dia percaya adanya pembalasan, adanya siksa kubur, nikmat kubur. Tapi kalau dia melakukan syirik, maka secara syar'i imannya kepada akhirat itu tidak diakui. Dan memang hakikatnya dia nggak beriman terhadap akhirat. Kalau dia beriman kepada akhirat, dia nggak akan berbuat kesyirikan. Kalau dia beriman kepada akhirat, dia nggak akan berbuat kesyirikan. Maka ini faedah bahwasannya, ya, kesyirikan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla menghapuskan semuanya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa takunanna minal khasirin. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kesyirikan itu menghapuskan semuanya. Ada satu noda kesyirikan akbar dalam diri seorang walaupun amalannya banyak, ya, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab-kitab suci, percaya dengan hari kiamat, percaya takdir, tidak bermanfaat semua itu. Terhapus semuanya dengan kesyirikannya. Ya, ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah juga yang, ya, mensyaratkan, sebagian mereka mensyaratkan seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad di Kasfus Syubuhat, di kitab Kasfus Syubuhat. Mereka mensyaratkan untuk orang itu disebut musyrik, murtad, kafir itu harus terkumpul lebih dari satu pembatal, banyak pembatal. Tidak. Ya. Yang namanya syirik dengan tauhid itu, ya, huma ziddan la yajtami'an. Ya. Tolak belakang, tidak bisa menyatu. Ya. Mata wujida syirku intafat tauhid. Kapan saja ada kesyirikan maka tauhidnya hilang. Nah, ini dalilnya diantaranya. Salah satu pelajaran yang ketiga, anatsani aslul awal, bahwa tidak beriman kepada hari akhir itu merupakan, ya, asas, merupakan akar kenapa orang berbuat kesyirikan. Iya benar. Kenapa orang berbuat kesyirikan? Karena dia nggak beriman kepada akhirat dengan benar. Tidak beriman kepada akhirat dengan benar. Kalau dia beriman dengan benar kepada hari akhir, kepada akhirat, dia nggak akan berbuat kesyirikan. Iya. Ini sudah ayat berikutnya, ya, 46 ya, setelahnya, ya. Dan ini pelajaran bagi ahli tauhid. Bagaimana bisa, ya, kalau ahlu syirik aja, para pelaku syirik aja, mereka itu bahagia, gembira ketika disebut-sebut kesyirikan, ketika disebut-sebut sembahan-sembahan selain Allah, ya.
Mestinya ahli tauhid itu gembira ketika disebut tauhid, ya, dan murka ketika disebut syirik. Bukan malah terbalik, ngaku ahli tauhid tapi ya marah, gerah ketika dibicarakan tauhid. Kalah dia dengan orang-orang musyrik, loyalitasnya terhadap agamanya kalah. Orang musyrik loyalitas terhadap agamanya kuat. Disebut tauhid, idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubuhum. Hati mereka marah, panas, gerah, murka. Ya. Loyal. Jadi ketika disebut syirik, disebut sembahan-sembahan mereka selain Allah, mereka bahagia, gembira, senang. Ya. Nah, ini ahli tauhid kalah loyalitasnya terhadap agama kalau seperti itu. Ya, kalau ada seperti itu, waliyadzubillah. Ya, ahli tauhid yang gerah dengan tauhid. Ya. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di ayat 45 ya. Kita lanjutkan di ayat 46 di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah.